Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nur Hafiza dari kelas MBS 20B. Ingin menjelaskan tentang Go Green, masa depan alam untuk masa depan kita. Oke, jadi pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa arti Go Green. Nah, Go Green berarti mengubah gaya hidup kita menjadi lebih eco-friendly atau ramah lingkungan dan menjadikan kita lebih sadar akan lingkungan sekitar dengan mengubah gaya hidup kita untuk mengurangi tingkat polusi dan sampah yang kita buang. Go Green atau penghijauan adalah upaya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dengan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air dan sebagai media pelindung lingkungan. Beberapa peran dari Go Green: yang pertama ada sebagai organ pernafasan vital dari lingkungan, yang kedua mengatur produksi udara yang akan dihasilkan, yang ketiga menambah persediaan air bagi komponen abiotik pada tanah dan sebagai penghasil oksigen. Nah, dalam kehidupan kita manusia akan selalu membutuhkan pohon. Pohon juga membutuhkan manusia agar dia tetap bisa hidup. Masing-masing dari keduanya memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ada 3 prinsip Go Green, yaitu ada recycling, reusing, dan juga reducing. Nah, maraknya permasalahan ekologis akhir-akhir ini telah menjadi masalah serius bagi keberlangsungan peradaban hidup manusia. Meski sudah dilakukan berbagai macam cara serta metode telah diberikan untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini, seperti halnya prinsip Go Green ini, tetapi masih terjadi berbagai macam bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Dan prinsip Go Green ini hanya menjadi simbol semata dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari manusia karena kurangnya kepedulian dan juga kepahaman. Prinsip Go Green merupakan metode sederhana dalam upaya menyelamatkan kondisi bumi yang semakin tua dan kritis. Ini seperti upaya penyembuhan yang wajib kita lakukan sebagai manusia yang hidup dan menghuni bumi untuk memperbaikinya. Kita akan bahas satu-satu dari ketiga prinsip tersebut. Yang pertama ada recycling, yaitu daur ulang. Adalah proses mengubah bahan yang dapat didaur ulang menjadi barang baru atau barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya menggunakan sampah bekas botol plastik menjadi pot tanaman, atau sisa-sisa kulit buah atau sayuran dijadikan pupuk yang dapat digunakan kembali, sehingga mengurangi polusi yang disebabkan oleh limbah. Nah, sampah yang digunakan manusia sehari-hari ini memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat hancur atau terurai di alam. Pentingnya kita untuk mengetahui berapa lama material ini dapat terurai, sehingga kita akan sadar untuk mengurangi jenis sampah yang cukup lama terurai terutama. Berikut adalah beberapa jenis sampah dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurainya. Yang pertama ada sampah plastik. Plastik mendominasi jenis sampah di masyarakat, mulai dari kantong plastik, gelas plastik, sedotan plastik, dan lain sebagainya. Plastik terbuat itu dari minyak bumi. Nah, barang-barang plastik ini dapat terurai di tanah lebih dari 1000 tahun. Plastik merupakan sampah yang paling mendominasi di masyarakat dan paling lama terurai. Yang kedua ada kaca. Kaca terbuat dari pasir dan mudah didaur ulang. Kaca tidak terpakai dapat dicairkan dan dibentuk kembali menjadi produk baru. Tetapi jika dibuang ke pembuangan sampah, kaca utuh ini membutuhkan waktu yang jutaan tahun untuk terurai, bahkan tidak dapat terurai kembali atau sama sekali tidak dapat diurai. Yang ketiga ada sampah kertas. Secara volume, sampah kertas hampir sama banyaknya dengan sampah plastik. Biasanya sampah kertas ini memerlukan waktu 2 minggu hingga 5 minggu untuk terurai di alam. Tetapi jika didaur ulang, sampah kertas ini akan mengurangi volume sampah di tempat pembuangan. Dan yang ketiga ada logam. Logam butuh waktu sekitar 80 hingga 200 tahun lamanya untuk terurai sepenuhnya di alam. Nah, di sini ada sedikit fakta. Dunia menghasilkan sekitar 300 juta ton sampah plastik setiap tahun, dan hanya 9% dari sampah plastik ini yang dihasilkan dan didaur ulang. Jadi cukup rendah kesadaran
manusia untuk menggunakan kembali sampah plastik ini, dan terlalu tingginya mengkonsumsi plastik dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merusak pencemaran dan merusak bumi ini karena pencemaran sampah plastik yang cukup banyak. Oke, masuk yang kedua, yaitu ada reusing atau memakai kembali. Reuse ini berarti memakai kembali barang yang sudah lama atau tidak digunakan lagi. Cara terbaik untuk reuse ini atau jika kita tidak bisa memakainya kembali, maka sebaiknya bisa disumbangkan, bisa ke saudara, ke teman, atau ke orang yang membutuhkan. Barang-barang yang bisa disalurkan seperti buku, baju, tas, serta peralatan bekas lainnya yang masih layak digunakan. Oke. Selanjutnya yaitu reducing. Nah, reduce ini mengurangi pemakaian bahan yang bisa merusak alam. Contohnya itu penggunaan plastik tadi. Kalau misalkan belanja di supermarket atau belanja barang yang sedikit, sebaiknya tidak perlu meminta kantong plastik. Sebaiknya cukup dipegang saja atau menggunakan paper bag atau tote bag. Nah, plastik ini berbahaya karena merupakan bahan yang sangat sulit terurai dan merupakan sumber metana penyebab pemanasan global. Belum lagi masa penguraiannya cukup lama, membutuhkan waktu sehingga ratusan tahun lamanya. Oleh karena itu dihimbau sekali untuk berhemat dalam penggunaan plastik atau bahkan tidak memakai plastik. Jika kita tidak menjaga alam dengan baik, maka alam ini tidak hanya rusak tapi juga menyebabkan polusi dan juga global warming. Polusi adalah masalah yang cukup global, dan polusi terbesar ini adalah polusi air dan udara yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global. Polusi secara umum dapat menyebabkan permasalahan pada makhluk hidup, terutama pada manusia. Ada beberapa solusi dalam mengatasi polusi. Yang pertama ada polusi air. Kita dapat mencegahnya atau mengatasinya menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin membersihkan saluran air, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Dan untuk mengatasi polusi air itu dengan menggunakan transportasi umum dan mengurangi mobilitas, mengurangi kebakaran hutan, dan juga melakukan penghijauan. Untuk menjadikan bumi ini lebih indah, bersih, sehat, dan juga hijau, salah satunya adalah dengan go green, itu melakukan penghijauan agar ekosistem kita berjalan dengan seimbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Every small action counts. Let's protect the world together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.